Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian Syarah Al-Hikam malam hari ini sampai pada juz 2 halaman 42 baris ke-13 dari atas yang ada tulisan qala fit tanwir gitu. Ini masih menjelaskan tentang hikmah yang ke-193 yang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau dawuh la tatlubanna baqau al-waridati ba'da an basatat anwaruha wa utiat asraruha falaka fillahi ghinan an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'un. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, janganlah engkau meminta tetap atau langgengnya waridat atau anugerah Allah yang khusus setelah waridat itu telah membentangkan cahayanya dan menyimpan rahasia-rahasianya atau menitipkan rahasia-rahasianya. Maka cukuplah bagimu mengabdi kepada Allah sehingga tidak membutuhkan selainnya dan tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi engkau sehingga engkau tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelanjutan penjelasannya qala fit tanwir Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab At-Tanwir. Ini dikutip oleh Syekh Ibnu Abbad yang mensyarahi Al-Hikamnya. Beliau berkata, wa'lam, ini ngulangi yang kemarin sedikit nih, karena kemarin terpotong. Wa'lam, ketahuilah annal bari'a, bahwasannya sesungguhnya Allah yang Maha Pencipta, subhanahu, Maha suci Allah, innama yudkhiluka, sesungguhnya Allah itu memasukkanmu fil hali di dalam suatu kondisi litakhuda minha, agar engkau mengambil dalam tanda kurung mengambil manfaat, mengambil faedah, mengambil pelajaran dari kondisi itu. Litakhuda minha, la litakhuda minka, bukannya keadaan itu yang mengambil darimu. Dalam pengertian, kalau kita itu di dalam kondisi apapun, termasuk kondisi waridat. Nah, waridat itu adalah keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah pada orang-orang yang memang menuju jalur itu di antaranya. Secara khusus begitu. Jalur apa? Jalur pendekatan diri pada Allah, atau disebut salik atau disebut murid, itu sering-sering akan mendapatkan anugerah-anugerah khusus. Anugerah khusus itu bisa berupa anwar, cahaya-cahaya. Yang namanya cahaya itu berarti banyak tahu. Sesuatu yang nggak banyak diketahui orang, dia banyak tahu. Kemudian juga anugerah keduniaan, dungo sidik kabul, lalu kemudian hartanya banyak gitu. Atau jadi seorang penyembuh, ndongake wong kabul, atau ya banyak lagi ya gitu. Kita jangan terpengaruh dengan itu. Kita harusnya itu litakhuda minha tadi. Litakhuda minha berarti mengambil manfaat, pelajaran, faedah untuk tambahan kualitas kita mengabdi kepada Allah. Semakin percaya kepada Allah, semakin berpasrah kepada Allah. La litakhuda minka, bukan kita yang dikuasai oleh kondisi itu. Contoh, umpamanya dianugerahi oleh Allah mendapatkan yang biasa nggih, mendapatkan keistimewaan nek ndongake wong mandi gitu. Akhirnya dia terpengaruh dengan keadaan itu.
terpengaruh menjadi cobaan dan bisa kemudian menggagalkan perjalanannya, melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak wong ngoten niku. Katanya orang dicobai oleh Allah dengan kesulitan, dengan orang dicoba oleh Allah dengan kenikmatan, kelonggaran itu biasanya sing akeh sing lulus malah sing sulit katanya ya Pak, katanya banyak orang bilang begitu karena tahu nek kesulitan itu iki ujian tapi nek pas oleh kelonggaran nggak ngerti kadang-kadang kok nggih. Heeh, hadiah iki krana wis wiritan akeh. Wa innama ja'a tahmilu hadiyata ta'rif. Dan sesungguhnya warid itu datang membawa hadiah kemakrifatan. Maka saya sebut pelajaran, makrifatnya tambah. Makrifat itu dalam pengertian pengetahuan, pengenalan terhadap Allah itu bertambah. Seseorang kalau lebih mengenal Allah, pasti akan lebih pasrah kepada Allah. Minallahi ilaika fiha, hadiah kemarifatan dari Allah untukmu di dalam waridat atau dalam anugerah-anugerah itu. Maka ada ungkapan begini ini bener Pak, tapi angel nggih nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Duit-duit gak duit duit iku padha rasane. Niku kan bener bagi orang-orang yang menggantungkan dirinya pada Allah, tidak terpengaruh oleh uang. Gitu. Tapi angel Pak nglakoni. Nggih kayak niku wau, seneng ataupun tidak seneng padha. Tapi sulit gitu. Tapi sesungguhnya orang yang sudah berpasrah total kepada Allah itu tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Gampangane nggih gampangane. Nek jenengan niku tiap hari sampun saya deklarasi atau saya berniat betul bahwa setiap hari saya akan membaca 1 lembar Al-Qur'an. Kok didik banget ya, Pak? Wah, ngene ya wis sak jus wis. Wong contoh wae kok. Tapi umpamane siji bar magrib 1 lembar atau 2 lembar. Ada maneh sing ringan, sa'ain. Sa'ain itu kan kadang-kadang sak muka tok ya. Bahkan enggak sak. Tapi rutin itu tidak terpengaruh. Pas duit duit yo ngaji, gak duit duit yo ngaji, pas seneng yo ngaji, pas gak seneng kok di sini tetap ngaji, we ngaji. Bar magrib maca itu. Sama dengan wiritan-wiritan. Nah, ini mboten gampil ngoten niku, susah. Fatawajja ilahi bismihil mubdi. Maka arahkanlah dirimu, hadapkanlah dirimu kepada hal dengan menyebut namanya, nama Allah Al-Mubdi yang mencipta. Jadi pada waktu kita ada kondisi seperti apapun, kita itu tetap menghadap kepada Allah, Sang Pencipta. Pencipta apa ya? Pencipta hal itu, pencipta keadaan. Fa'abdaha wa abqaha, dan lalu al-mubdilah yang mencipta dan yang mempertahankannya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap mengabdi sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ausolat ilaika maka nalaka fiha. Hingga saat apa yang ada di dalamnya, di dalam waridat itu telah sampai kepadamu. Falamma adatil amanata, saat ketika amanah telah dipenuhi, tawajjah ilaihi bismihil mu'id, hadapkanlah dirimu kepada hal itu dengan nama Allah Al-Mu'id, yang mengembalikan. Fa'arja'aha wa tawaffaha, lalu kembalikanlah dan tunaikanlah hal itu. Apa tuntutan di hal itu? Tuntutan yang contoh sederhana, tuntutan hal nek pas duit niku nggih bersyukur, dibayar zakatnya kan ngoten. Niku tuntutan hal. Tuntutan hal yang lebih halus lagi nggih, kalau bisa wong orang yang
berkehendak kepada Allah atau salik. Ya, maka setiap saat harus berisi ketaatan. Gitu. Maka nek selo-selo niku kok nyapa ya? Ya zikir gitu kan. Nah, ngoten. Setiap waktu, setiap saat itu digunakan ada ketaatannya. Selalu ada ketaatannya. Diharapkan begitu ya, idealnya. Karena kalau nggak begitu, sebagaimana surat di dalam Al-Quran yang sangat terkenal itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waktu itu jelas akan berlalu. Jenengan Arab memanfaatkan waktu atau mau gatek ke waktu, orang gatek ke waktu, waktu itu berjalan terus. Ya, maka hendaknya ya kita yang harus mengisi waktu itu dengan ketaatan-ketaatan. Wala tutaliban nabaqau rasulin ba'da'an ballagha risalata. Janganlah engkau menuntut agar rasul itu tetap dalam tanda kurung berada di sisimu ba'da'an ballagha risalatahu setelah ia menyampaikan risalahnya. Ya seperti Rasulullah pada waktu diputuskan oleh Allah sudah selesai penyampaiannya kepada umat manusia, waktu itu para sahabat ditipundut. Kan banyak sahabat yang pingin nih bersama Rasulullah terus. Nah, jenengan sing punya guru niku sakniki. Pinginnya kan disanding guru terus. Nah, gitu. Ana sing ditakoni, ana sing dimintai konsultasi. Ya, pada suatu saat ninggal guru. Tapi ya kadang muridnya dhisik. Wah, nggak ngerti kan ngoten nah. Maka senyampang masih gitu, senyampang masih monggo gitu timba ilmu-ilmu itu dari guru-guru kita dulu. Sehingga paling enggak pada saatnya nanti kita bisa memberikan nasihat pada diri kita pribadi, pada sekeliling kita. Wala aminin dan janganlah engkau berharap menuntut seorang penjaga. Ba'da'an balaghu amanatahu setelah ia memenuhi amanatnya. Nggih nek wis mendung terus udan ya wis rampung. Ojo kon udan terus mendunge wis entek udan terus. Wa inna ma yaqtadi khulumud daun niki atas-atas niki rada sensitif niki. Wa inna ma yaqtadi khulumud daun dan sungguh ada orang yang mengaku-ngaku bizawalil akhwal mengaku-ngaku terhadap adanya kehilangan suasana atau kehilangan kondisi, kehilangan hal bi azlihim an marati bil inzal. Dan sungguh mereka yang mengaku-ngaku terhadap adanya kehilangan akhwal akan terbuang. Dan yang mengaku lepasnya akhwal akan terasing. Terasing dari mana? Dari inzal niku maknanya pangkat kenabian. Jadi orang yang mengaku-ngaku kehilangan kondisi. Wah, aku biyen iku khusyuk, saiki ora khusyuk. Tapi ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku niku pripun maknane? Ya, janjane ora. Aku biyen wis tahu sakti ya, umpamane begitu. Nah, mereka itu kayak betul awar. Di sana tampak kekurangan. Watantahi kala astar dan tabir-tabir menjadi tersingkap. Fakam min mudda'il ghina billah. Banyak sekali, maka banyak sekali orang yang mengaku-ngaku cukup billah dengan Allah. Wa innama ghinahu bi ta'atihi. Tetapi sesungguhnya kecukupannya itu sebetulnya dengan taatnya au binurihi maupun dengan nurnya. Kertas, Pak. Banyak orang yang mengaku cukup hanya dengan Allah. Mengaku wa innama ghinahu, tetapi sesungguhnya rasa cukupnya itu dengan ketaatan kepada Allah. Tadi kan dengan Allah. Nah, ini dengan aku ngerasa ayem karena wis taatan Gusti Allah. Cukuplah. Itu berbeda. Kita masih mengandalkan ketaatan di situ. Yang terakhir
Yang pertama ya hanya Allah. Karena apa? Sudah kenal Allah. Au binurihi atau dengan cahaya-cahaya Allah. Anugerah-anugerah sing terang benderang itu. Kemarin saya menyampaikan contoh anugerah Allah yang berupa nur yang terang itu diantaranya adalah mengerti sebab dan akibat dari takdir takdir yang berkaitan au fathihi ataupun pembukaan pembukaan itu seperti kasyaf gitu dari Allah lah dia merasa cukup dengan hal-hal seperti itu tapi bukan langsung cukup dengan Allah. Orang kalau merasa cukup dengan ketaatannya, merasa cukup dengan nur Allah, merasa cukup dengan kasafnya, satu saat nek ilang pripun. Nek gak ono. Aku biyen ku ndonga, bismillah ping pisan nek kabul saiki lho ora. Bingung itu, Pak. Krono masih berpegang pada itu, bukan kepada Allah. Pokoknya aku bismillah ya bismillah. Bismillah itu perintah Gusti Allah dengan menyebut nama Allah. Aku mau berbuat bagus apapun bismillah itu perintahnya Gusti Allah melalui Rasulullah ya tak lakoni gitu. Umpamanya begitu. Istilah lakoni berarti pengabdian atau ibadah kepada Allah. Kok kemudian nek umpamanya bismillah kok gak koyo biyen ya rasanya. Ya. Berarti kan tergantung dengan itu, bukan karena diperintah oleh Allah. Ini ku diantaranya yang paling terkenal nggih, baca wiritan, baca sholawat ping pinten. Bagi orang-orang yang masih punya harapan-harapan niku nggih mboten napa-napa niku nggih boleh. Hanya saja niku tingkatannya memang masih tingkatan di bawah gitu, belum tingkatan di atas. Nek tingkatan di atas niku nah pripun mau mau baca wiritan pingin apa wong biasanya mereka nu nggak punya banyak kepinginan ya Pak. Pripun? Maca sholawat ya maca sholawat. Istighfar ya istighfar. Mereka sing dhuwur-dhuwur ngoten keinginane gak duwe. Gak pengin nambah mobil ya ora pengin nambah motor ya ora pengin nambah apa man, nambah duit ya mboten, nambah bojo ya mboten. Ya kepinginane gak tuh. Semua ditumpukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi saya sampaikan bukannya tidak boleh, itu boleh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an itu kan memang cetha orang itu enten sing kelas 1, enten sing kelas 2, enten sing kelas 3. Wa kam min mudda'il aizil billah dan betapa banyak orang yang mengklaim, yang mengaku kemuliaannya hanya dengan Allah. Wa inna ma'i'tizaluhu bimanzilatihi wa saulatihi alal khalqi. Padahal kemuliaannya disandarkan, hanya bersandar pada kedudukannya dan pada kelebihannya di antara makhluk. Wah, pinter aja dengan itu. Ini kan kanugerahane Gusti Allah titik gitu kan. Padahal nang atine ora ya aku memang pinter tenan ya gitu. Aku yo sinau masalah ya ngono lho. Kan ngaten. Berarti memang masih ada antara iya dengan Allah niku ada, Pak. Saya diajari ngoten niku. Orang niku enten sing mukasafah. Mukasafah bahasane ngertos lah. Ngertos termasuk ngertos masa depan. Insyaallah ngene. Tapi mboten pernah cerita nek masa depan insyaallah ngene niku mboten. Biasa itu akan terbuktikan. Oh iya memang begini. Nah, saat kita memang membuktikan oh iya begini itu dikonfirmasi. Oh ngeten. Enggak yuk. Wis kehendake Gusti Allah. Tok wis. Kok pas? Yo pas yo Gusti Allah ya sing ngepaske. Teng mriki enten uwong ngedol tanah wangel.
Dilala teng mriku. Gak berapa lama ngoten, mboten enten seminggu laku. Matur nuwun, doa panjenengan. Nah niku memang Gusti Allah kersa tanah jenengan niku laku. Yen jenengan mriki niku pasti mawon dipaske kali Gusti Allah. Kalau Allah berkehendak memang tanah jenengan niku laku. Mboten ketemu kula ketemu sinten mawon sing ndongake nggih tetep laku. Kaya ngoten, Pak. Jadi memang betul-betul diilah dirinya itu hilang. Ya dihilangi. Ya itu saya pahami ngajari saya. Ngajari ya nang Gusti Allah iku tenanan. Tapi ya angel to, Pak. Heeh. Kadang-kadang pas gak duwe duit wiritan biyen iku dieling-eling maneh. Apa wiritane biyen ya? Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ngoten ya Pak Raya. Diwirit maneh ya Al-Fatihah diwirit maneh, Al-Ikhlas diwirit maneh macem-macem. Di antara salah satu kondisi mereka-mereka itu pun mboten terlalu butuh napa-napa. Mu'tamidan ala ma sabata indahum min ma'rifatihi. Mu'tamidan berpegangan alama sabata al indahum kepada sesuatu yang ada, yang tetap di sisi mereka min ma'rifatihi dari kemakrifatannya. Wong ya ora oleh bergantung pada kemakrifatannya. Niki penjelasan niki. Penjelasan sing merangkum semuanya. Fakun abdan lillah. Maka jadilah hamba Allah, bukan hamba makrifat, bukan hamba nur, bukan hamba karomah, bukan hamba wiritan, bukan hamba ketaatan. Hamba Allah. Fakun abdan lillah. La abdal ilal, bukan hamba sebab atau alasan, bukan hamba alasannya begini. Ya, aku kok iki ya rasane uripku apa enak ya karena aku sregep apa istighfar. Karena niku salah. Ya sih ya karena kaluane Gusti Allah. Istighfar ya karena perintah Gusti Allah. Bukan karena pingin uripe penak. Luar biasa. Ini luar biasa. Tapi kula niki piye wong kula niku dereng dereng ngerti hikmah ini mau saya baca. Sudah duluan diajari saya nih ibaratnya gitu loh. Jadi sudah duluan diajari. Nah, wong aku wae maca durung. Apa yang mau saya ngaji iku wis ditoto contone kayak gini. Wa kama kana Allahu laka rabban wala illatan. Jadilah hamba Allah yang tadi ya. Saya ulang sedikit. Fakun abdan lillah la abdal ilal. La abdal ilal. Jadilah hamba Allah, bukan hamba sebab atau alasan. Wa kama kana Allahu laka rabban. Sebagaimana Allah adalah telah menjadi Tuhanmu. Wala illatan. Dengan tanpa sebab atau alasan. Nih, Gusti Allah dadi pangeran kita iki ora ana sebab ya memang Gusti Allah pangeran. Fakun abdan lahu wala illatan. Dan jadilah hamba bagi Allah wala illatan, dan jangan menjadi hamba sebab atau alasan. Litakuna lahu kama kana laka, agar engkau menjadi miliknya sebagaimana dia adalah milikmu. Gampangannya ya, kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami itu adalah milik Allah. Nah, karena kita itu milik Allah ya janjane ya yang kita miliki ya Allah itu. Dicatat riyen nggih pertanyaane nek pengin tanya. Nggih, niki berikutnya waqala Sayyidi Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Niki dikutipkan penjelasan dari
gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Abul Abbas Al-Mursiyi niku dawuh radhiyallahu an. Abdun huwa fil hali bil hal. Ada seorang hamba merasakan ada dalam keadaan sebab adanya keadaan. Satu, wa abdun huwa fil hali bil muhawwil, dan ada seorang hamba yang merasakan ada sebab adanya yang mengadakan. Kawulo itu atau hamba itu ada yang merasakan dirinya itu ada karena ada sesuai dengan kondisinya. Tapi ada seorang hamba itu merasakan dirinya ada karena ada yang mengadakan. Maksudnya kalau kita itu Pak tembun-tembun itu kan ngerti, wah aku itu wong liyane. Tapi ada yang bilang begini, aku ono diciptake pangeran. Berarti itulah makna dari zikir itu seperti itu. Kalau kita zikir sadar begitu, oh kita itu kawulo terus, kawulo terus, kawulo terus. Ya kawulo kawulo akhirnya menyembah pada Allah, kan taat pada Allah. Itu orang-orang yang sudah tidak terpengaruh dengan keadaan. Keadaan ini koyok napa mawon, yang ada bagi dirinya itu adalah dia hamba Allah Tuhan. Apa-apa yang dibikin ini berarti dibikin oleh Tuhan, oleh Allah. Falladhi huwa fil hali bil hal abdul hal. Orang yang merasa ada dalam keadaan karena sebab adanya keadaan adalah hamba dari keadaan itu. Nek pas seneng, kondisi ini seneng, terus dia itu melu seneng karena keadaannya seneng, berarti dia orang yang terpengaruh oleh keadaan atau disebut hamba keadaan. Gampangane contoh nek pas duwe duit iku ya seneng, nek pas gak duwe duit susah. Iku berarti kan kawulane duit ngoten lho. Gampangane cethone ngoten. Nggih. Ini contoh yang paling gampang kan. Walladhi huwa fil hali bil muhawwil abdul muhawwil. Sementara seorang hamba yang merasakan ada karena diadakan dalam keadaan itu abdul muhawil, dia itu disebut hambanya yang menciptakan keadaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan ini kayak napa niku mboten memakan dirinya, mempengaruhi dirinya, memaksa dirinya. Nah, keadaan panas ngeluh banget. Keadaan adem ngeluh maneh. Nggih, contoh yang paling baru sakniki niku nggih, yang biasanya diberitakan di Palestina, di Gaza niku lho, Pak. Keadaannya kan kayak ngoten. Tapi kan tidak membuat mereka kemudian apa? Murtad atau apa, kan buat mereka tetap teguh. Wa amaratuman, adapun tanda orang huwa fil hali bil hal, yang merasakan ada atau terpengaruh dengan keadaan, ayyaksa alaiha idza faqidahu, adalah tandanya dia putus asa dalam keadaan tersebut tatkala dia kehilangan keadaan tersebut. Jadi umpamanya sekarang kan banyak napa kabar-kabare, banyak napa PHK niku lho, Pak. Banyak PHK. Nah, orang-orang yang bergantungnya pada keadaan, dia percaya diri pada waktu punya pekerjaan dan seterusnya. Saat di PHK, maka dia menjadi putus asa. Nah, itu karena dia masih terpengaruh keadaan, atau tadi disebut hamba dari keadaan, bukan hamba Allah. Wa yafraha biha idza wajadaha, dan dia gembira dalam keadaan tersebut tatkala menemukan atau berada dalam keadaan itu. Nah, berarti wah,
Aku misalnya kerjaan anyar saweneng. Walladzi wa fil hal bil muhawwil, adapun orang yang merasakan dirinya ada dalam kondisi karena adanya yang mengadakan atau yang menciptakan yaitu Allah, la yafrahu biha idza wujidat. Dia tidak bergembira ria tatkala menemukan keadaan itu. Wala yahzunu 'alaiha idza faqidat, dan tidak bersedih jika kehilangan keadaan tersebut. Itu orang-orang yang terbebas dari keadaan itu. Dia menggantungkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil isyarati anillahi subhanahu wa taala. Ada beberapa isyarat yang diterima ulama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menceritakan isyarat yang diterima para ulama. Mboten enten rujukane kitabe teng pundi, ulama sinten mboten disebut. Ada kemungkinan nggih sing nulis dhewe. Nggih Syekh Ibnu Abbad. Mungkin beliau, mungkin juga bukan. La tarkananna ila syai'in dunana. La tarkananna, janganlah, benar-benar jangan engkau bersandar ila syai'in, kepada sesuatu, dunana, selain kami, selain Allah. Fa innahu wabalun alaika, karena itu akan menjadi bencana bagimu. Ngeri tau Pak, nek di bahasane rada di janganlah engkau bersandar kepada sesuatu selain kami, Allah, karena itu akan menjadi bencana bagimu. Wa qatilun laka, dan membunuhmu. Fa in rokanta ilal ilmi, kalau engkau bersandar pada ilmu, tatabba'nahu alaika, maka kami akan meniti-nitikan jalan kepadamu. Jadi kalau orang bersandar pada ilmu, maka dia akan rumit gitu loh Pak. Rumit meluni ilmu nih loh Pak. Gitu. Rumit sekali. Engkau akan rumit melangkah di jalan. Wa in awaita ilal amal, jika engkau mengabdikan diri pada amal yang diteladani, radatnahu alaika, maka kami akan meneliti atau mengembalikan amal itu kepadamu. Ya tergantung, amalmu api ya api, ora ya ora, ditimbang tenanan. Karena bergantungnya pada amal. Wa in wukifta bil hal, kalau engkau bersandar, kalau engkau berhenti atau tetap atau terkesan dalam kondisi tertentu, waqafna kama'ahu, maka kami akan hentikan engkau beserta kondisi tersebut. Niku yang sering diceritakan seperti ini Pak. Kita tujuannya nang Jakarta, umpamanya begitu. Teko Purworejo ono konser dan api mudun. Wis barono ora numpak maneh gak sida sampai Jakarta. Kita adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah. Wiritan sergap poso oleh keistimewaan. Yang tadi kita sebutkan macam-macam tadi keistimewaan. Bareng ngono kita terkesan dengan itu. Kita terpengaruh dengan itu. Wah, diopeni tenan. Gak sida menuju Allah, mandek di situ. Iku contone. Wa in wukifta bil hali waqafna kama'ahu. In anasta bil wujudis, kalau engkau merasa tentram dengan kenikmatan yang engkau temukan dalam ibadah, istadrojnaka fihi, maka kami akan ngelulu, mengistidroj kamu di dalamnya. Niki apik kabeh lho Pak. Tapi yang kita bahas niku lebih apik malih. Yang kita bahas itu hanya kepada Allah. Wa in lahatta ilal khalqi, kalau engkau ngelirik pada makhluk, wakalnaka ilaihim, maka kami akan memasrahkanmu kepada mereka.
Wa inna hatta ilal khalqi wakalnaka ilaihi. Jika engkau jika engkau melirik memperhatikan kepada makhluk, kami akan menyerahkanmu kepada mereka. Wa ini tararta bil ma'rifah. Jika engkau terpesona dengan ilmu pengetahuan atau kemakrifatan, nakarnaha alaika, maka kami akan mangkirkan ma'rifat darimu. Fa ayyu khiratin, daya mana lagi yang kau punya? Fa ayyu khilatin laka, daya mana lagi yang kau punya? Ayo, apa we awakmu gitu kan. Wa ayyu quwwatin ma'aka, kekuatan mana lagi yang besertamu? Fa ardina laka robban, maka ridho, maka ridolah kami untukmu sebagai Tuhan. Hatta nardo kalana abdan, sehingga kami pun ridho kepadamu sebagai hamba. Ini wau isyarat sebagian para ulama nih, yang gak disebut nama pun. Pak, niki nek teng Al-Qur'an niku disambungaken kali ayat pundi? Nih, coba tadi saya carikan. Niku sing pendapat saya yang masih pas niku, yang pas niku kinten-kinten nggih Al-Bayyinah atau surat yang 98 ayatnya 8. Berarti 98.28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Niki separuh ayat. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tafsirnya ridho, Allah itu ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Niku nek mau diperinci sebagaimana doa kita mau ngaji niku biasanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Niku hadis termasuk yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, man barang siapa yang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Kalau orang yang mengatakan saya ridho Allah sebagai Tuhanku, saya ridho Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah untukku, wajabat lahul jannah, maka wajib untuknya mendapatkan surga. Dawuhipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Di dalam Syarah Sunan Abu Dawud ada seorang ulama namanya Badruddin Al-Aini, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, berpendapat, ucapan raditu billahi robba itu artinya aku puas dengannya, aku cukup dengannya, dan aku tidak mencari selainnya. Berarti kan orang ndeleki surga, orang ndeleki bidadari kan. Aku puas, aku ridho dengan Allah, aku cukup dengan Allah, dan aku tidak mencari selain. Sedangkan ucapan wabil islami dina adalah aku ridho dengan Islam sebagai agama, dengan makna aku tidak mencoba jalur selain Islam, dan aku tidak mengikuti selain apa yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang terakhir, Nabi Muhammadin Rasulah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Maknanya aku percaya padanya, pada Rasulullah sebagai Rasul yang diutus kepadaku,
dan kepada seluruh umat umat manusia gitu. Umat niku di Sarah Sunan Abu Dawud. Ya Bapak-bapak, malam hari ini cekap riyen mari kita akhiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.